Vitamin D merupakan salah satu nutrisi yang penting untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh manusia. Namun, data epidemiologi di Asia Tenggara menunjukkan bahwa rentan prevalensi penderita defisiensi vitamin D dengan kadar vitamin D dalam tubuh kurang dari 30 nanomol per liter adalah 0% sampai 55,8%. Data epidemiologi lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa 43,3% dari remaja usia 15-18 tahun yang diuji memiliki status defisiensi vitamin D. Kedua data tersebut dapat dinilai bahwa jumlah orang yang memiliki defisiensi vitamin D masih cukup banyak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vitamin D perlu segera dilakukan. Vitamin D memiliki peran penting dalam regulasi kalsium dan fosfat dalam sistem muskuloskeletal. Vitamin ini diperoleh melalui paparan cahaya matahari, makanan, dan suplemen. Vitamin D hadir dalam dua bentuk. Yang pertama D3 yang umumnya disintesis pada kulit dan terdapat di minyak ikan kod. D2 yang ada pada yeast atau ragi dan jamur. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal yakni rakitis, osteoporosis, kelemahan otot, sakit pada tulang, dan kemungkinan patah tulang yang tinggi. Kebutuhan vitamin D sebanyak 90% dapat dicukupi dari paparan sinar matahari. Sinar matahari, khususnya pada saat pagi hari yang merupakan sinar UVB, dapat membantu sintesis vitamin D3 yang selanjutnya akan masuk ke dalam sistem metabolisme tubuh. Salah satu senyawa turunan dari proses metabolisme ini adalah 1,25 dehidroksi vitamin D yang dapat membantu mineralisasi tulang dengan mengatur penyerapan kalsium dan fosfat pada usus halus dan memastikannya terkristalisasi pada matriks tulang pada tubuh kita. Pada anak-anak hingga remaja, vitamin D bersama kalsium dan aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan pada tulang. Defisiensi vitamin D dapat memicu perubahan mineralisasi tulang dan mengakibatkan rakitis pada anak-anak, sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan osteomalacia. Kadar vitamin D yang rendah pada remaja juga dapat mengakibatkan berbagai dampak lain seperti penurunan kekuatan otot, hasil kardiovaskular yang negatif, resistensi insulin dan obesitas, juga gangguan pada neurologis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pemahaman remaja di Panti Asuhan Pondok Yatim Ar-Rahman dalam memahami pentingnya vitamin D bagi tubuh. Terutama peran vitamin D sangat besar bagi pertumbuhan tulang dan otot. Agar remaja di Panti Asuhan Pondok Yatim Ar-Rahman dapat meningkatkan awareness terhadap vitamin D serta mulai memperbaiki pola hidup dan membentuk habit agar mendapat jumlah vitamin D yang sesuai. Kegiatan cerdik dilakukan dengan metode sosialisasi ke masyarakat, terutama kepada remaja secara langsung. Sosialisasi diawali dengan pembukaan, pemberian materi edukasi, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, sesi kuis, sesi game, dan penutupan. Kegiatan cerdik dilaksanakan pada hari Kamis 6 April 2023 di Panti Asuhan Pondok Yatim Ar-Rahman pada pukul 1 siang sampai setengah 4 sore. Sasaran dari kegiatan kami ialah Panti Asuhan Pondok Yatim Ar-Rahman dengan rentang usia 7-24 tahun dengan jumlah sasaran 21 orang. Alasan pemilihan sasaran ialah dikarenakan sesuai dengan latar belakang permasalahan yang diambil. Indikator keberhasilan. Capaian keberhasilan yang pertama, peserta dapat mengetahui makanan-makanan yang kaya akan vitamin D. Kedua, peserta dapat mengetahui pengaruh vitamin D terhadap tulang dan otot. Ketiga, peserta dapat mengetahui penyakit sistem muskuloskeletal akibat kekurangan vitamin D. Untuk indikator keberhasilan dari kegiatan cerdik sendiri, yang pertama, peserta berhasil mengerjakan post-test di atas KKM, yaitu 75. Kedua, peserta mengalami kenaikan nilai minimal sebesar 10% dari hasil pretest. Ketiga, sebagian besar peserta dapat menyelesaikan daily journal yang diberikan, yaitu sebanyak 75% peserta. Keempat, panitia mendapatkan feedback kegiatan positif. Vitamin D berfungsi untuk mengatur jumlah kalsium di dalam aliran darah. Terdapat 3 mekanisme vitamin D dalam mengatur jumlah kalsium dalam darah, yaitu dengan meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, mengurangi pembuangan kalsium melalui urin, dan meningkatkan penguatan tulang. Dengan pengaturan dari vitamin D, suplai kalsium dapat terjaga dengan baik sehingga mendukung mineralisasi tulang yang baik yang mengarah pada pertumbuhan tulang yang baik juga. Sumber utama vitamin D adalah sinar matahari, tetapi
Kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin D dengan cara lain, yaitu mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin D seperti hati sapi, kuning telur, daging merah, minyak ikan, susu kedelai, tahu, tempe, dan juga keju. Sumber utama vitamin D adalah paparan sinar matahari. Sinar matahari akan mengaktifkan vitamin D yang ada di kulit kita. Kita juga bisa menambahkan asupan vitamin D dari makanan maupun suplemen. Vitamin D. Seseorang disebut defisiensi atau kekurangan vitamin D apabila konsentrasi vitamin D-nya kurang dari 20 nanogram per mililiter. Efek sampingnya sendiri dari defisiensi vitamin D adalah pada anak-anak bisa menderita rakitis atau kaki berbentuk X atau O. Pada orang dewasa bisa terjadi melemahnya tulang, lalu mudah patah tulang, lemah otot, dan juga gangguan saraf. Hasil Festival Gagasan, audiens berjumlah 21 orang yang memiliki rentang usia dari 8-17 tahun dan berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa, namun sekarang sudah berdomisili di Kabupaten Bandung. Hasil Daily Journal, setelah menerima pematerian dan praktek gerakan untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi dan sore, para peserta dibagikan Daily Journal. Isinya adalah beberapa gerakan dan lamanya mereka terkena sinar matahari setiap hari selama 1 minggu. Keluaran diharapkan adalah peserta melakukan praktek setelah memahami urgensi vitamin D bagi kesehatan mereka, khususnya muskuloskeletal. Setiap harinya mereka akan melaporkan kegiatan dengan cara mencentang gambar, dan dari sananya nantinya akan dianalisis kesuksesan kegiatan dengan perhitungan persentase, gerakan, dan keseluruhan partisipan. Jurnal nantinya akan diambil dan dievaluasi pada 12 April 2023. Peningkatan nilai persentase kegiatan di atas 75% sudah menjadi kategori berhasil pada aktivitas ini, sebab mereka tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Harapannya, program ini bisa diteruskan untuk menjadi sustainable. Hasil pretest dan posttest. Pretest kegiatan cerdik dilakukan dengan menggunakan metode menjawab soal-soal pada kertas yang telah disediakan oleh pihak tutor kami. Pada kertas tersebut berisikan 5 pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan anak-anak panti asuhan yatim Ar-Rahman mengenai vitamin D. Dari pretest yang telah dilakukan, terkumpul data bahwa 13 dari 21 anak masih belum bisa menjawab soal-soal dengan benar. Maka dapat disimpulkan pengetahuan anak-anak panti asuhan yatim Ar-Rahman mengenai vitamin D masih sangat kurang. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada audiens. Lalu, untuk posttest kegiatan cerdik dilaksanakan setelah pemberian materi edukasi oleh presentator dengan menggunakan poster edukasi. Metode pelaksanaan posttest masih sama dengan metode pelaksanaan pretest, yakni menggunakan kertas yang berisikan beberapa pertanyaan. Soal pada posttest merupakan soal yang sama pada pretest. Hal ini ditujukan agar kami dapat mengevaluasi hasil dari materi yang telah disampaikan oleh presentator. Pada posttest, ditemukan data bahwa nilai anak-anak panti mengalami peningkatan. 19 dari 21 anak sudah dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Berikut ini adalah analisis untuk hasil pretest dan juga posttest. Dapat dilihat dari data berikut bahwa nilai posttest audiens mengalami peningkatan sebanyak 81,25% dari pretest. Pada saat melakukan sosialisasi edukasi tentang vitamin D di Pondok Yatim Ar-Rahman, sebagian besar anak-anak di panti tersebut belum mengetahui manfaat dan kegunaan vitamin D bagi tubuh. Terbukti lewat hasil pretest yang dilakukan sebelum rangkaian acara. Namun setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pemberian materi mengenai vitamin D, hasil posttest anak-anak panti menjadi lebih baik. Hasil data yang kami peroleh juga menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kegiatan kami tercapai. Hal ini membuktikan bahwa tujuan dari kelompok tutorial kami berhasil dicapai melalui sosialisasi yang dilakukan kepada anak-anak panti. Semoga kegiatan yang kami lakukan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kami sadar masih banyak kesalahan dan kekurangan dari kegiatan sosialisasi kami. Besar harapan kami agar seluruh hasil dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan lainnya. Sekian pemaparan gagasan dari tutorial 5 DMS. Terima kasih.